Salam sejahtera semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati para tamu, perkenalkan nama saya Fensetianus Maralim dari perusahaan teknologi informasi, ingin berpidato mengenai teknologi metaverse. Pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kasih-Nya, kita masih dapat dipertemukan di acara ini dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan apapun. Para tamu sekalian, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato yang bertema teknologi informasi. Tema ini sangat penting untuk kita mengingatkan bahwa teknologi telah menjadi kebutuhan primer dalam kehidupan manusia. Yang kita tahu bahwa teknologi itu sangat cepat untuk berkembang. Dengan adanya kemajuan teknologi yang pesat, banyak teknologi-teknologi yang tercipta atas adanya perkembangan era tersebut. Dan yang akan kita bahas pada pidato ini adalah teknologi metaverse yang baru-baru ini menggemparkan seluruh dunia. Karena kehadiran teknologi tersebut yang membuat para orang sangat penasaran dengan teknologi terbaru tersebut. Pasti banyak para pendengar yang masih awam dengan metaverse ini. Pasti juga banyak orang yang bertanya-tanya tentang metaverse. Jadi apa sih itu metaverse? Metaverse adalah salah satu teknologi AR atau augmented reality yang akan memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan individu lainnya secara virtual. Metaverse ini kerap dapat diartikan sebagai simulasi dunia nyata manusia yang diimplementasikan di dunia maya atau digital. Dan dalam metaverse, pengguna dapat membuat avatar dengan sesuai keinginannya. Avatar 3D adalah replikasi atau gambaran pengguna dalam bentuk animasi 3D. Di dalam metaverse juga pengguna dapat melakukan kegiatan apa saja yang dalam bentuk virtual, seperti berkumpul, mengadakan rapat, bekerja, bermain, mengadakan berbagai acara, mengikuti konser, berbelanja online, hingga membeli sebuah properti digital. Pasti para bapak ibu tidak sangka bahwa di dalam metaverse itu sangat luas. Bapak ibu dapat melakukan apa saja di dalam metaverse. Untuk mewujudkan dunia metaverse tentu tidak praktis dan mudah. Menurut CEO dan pendiri Facebook Mark Zuckerberg, butuh 10 tahun hingga 15 tahun dalam membangunnya. Tentu dalam hal ini membutuhkan kolaborasi antara perusahaan-perusahaan besar. Dan saya juga akan membahas tentang masih rendahnya pemahaman soal metaverse. Belum lama ini, Wonderman Thompson Intelligence menerbitkan hasil survei dan analisa yang terkait dengan metaverse. Laporan yang berjudul New Realities into the Metaverse and Beyond, penelitiannya dilakukan pada Maret dengan lebih dari 3.000 orang peserta, berusia antara 16 tahun sampai 65 tahun, di Amerika Serikat, Inggris, dan Cina. Survei tersebut menunjukkan kesadaran akan metaverse telah meningkat, lebih dari 2 kali lipat dalam waktu kurang dari 1 tahun. Sementara kurang dari sepertiga atau 32% pernah mendengar istilah tersebut pada Juli 2021. Sedangkan Maret 2022 hampir 74% pernah mendengar istilah tersebut. Meskipun telah meningkatnya pemahaman tentang metaverse, tapi pemahamannya masih sangatlah rendah. Apalagi di Indonesia. Banyak orang yang kurang paham tentang teknologi yang mengakibatkan acuhnya terhadap teknologi-teknologi baru di Indonesia. Di Indonesia ini, pemerintah harus dapat memberikan pembelajaran tentang teknologi-teknologi yang baru kepada masyarakatnya. Agar masyarakat di Indonesia dapat mengenal teknologi tersebut dan merasa familiar dengan teknologi tersebut karena sudah diberikan penjelasan oleh pemerintah. Dan pada studi tentang pemahaman soal metaverse masih rendah, meskipun orang-orang tidak dapat menjelaskan tentang metaverse, konsumen percaya bahwa metaverse itu sangat menjanjikan untuk mempengaruhi kehidupan secara signifikan. Dan juga metaverse sudah membuat game yang bertema metaverse yang berjudul Bridge. Dan game tersebut dibuat oleh PT Benua Integrasi Global. Dan rencananya game ini akan dirilis tahun Juli 2022. Menurut CEO dari PT Benua, mengungkapkan bahwa game metaverse ini merupakan sebuah konsep NFT, di mana setiap elemennya merupakan sebuah aset yang memiliki nilai ekonomi berupa NFT. Dan beberapa genre yang hadir di game ini adalah sci-fi, memory RPG, FPS, hingga hunting adventure nantinya. Seluruh game tersebut dapat diakses melalui portal menjadikan fitur dalam Bridge in game. Ngomong tentang game yang ada dalam metaverse, developer game terkenal yaitu Sega. Pasti Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu Sega. Sega adalah sebuah publisher game yang sangat terkenal yang menciptakan game-game, dan Sega juga akan mengembangkan game metaverse dan NFT. Salah satu perusahaan pengembangan game di Jepang yaitu Sega, telah memberikan rincian lebih lanjut tentang inisiatif proyek yang disebut Super Game. Dan teknologi baru seperti NFT dan Metaverse dapat dimasukkan ke dalam game tersebut.
Menurut sebuah wawancara yang dilakukan oleh VP eksekutif Sega, Sujin Utsumi, persyaratan yang harus dipenuhi oleh game-game ini adalah memiliki rilis multi-platform, pengembangan multibahasa global, rilis serentak dan seluruh dunia. Dan untuk dikembangkan sebagai judul AAA dengan anggaran besar, semua ini menunjukkan game-game ini sedang dikembangkan sebagai blockbuster global. Sega sebelumnya mengumumkan akan mempertimbangkan untuk menginvestasikan 100 miliar yen atau sekitar 12 triliun rupiah agar inisiatif ini membuahkan hasil yang bagus dan maksimal untuk kedepannya. Dan studi menyatakan bahwa Metaverse menjadi dunia virtual kegemaran anak-anak Gen Z. Metaverse ini memiliki sebuah peluang yang tak terbatas, hampir seluruh bidang, khususnya bidang ekonomi, pendidikan, IT, dan hiburan. Dan kalangan modern, terutama kalangan Gen Z, menikmati sekali dunia virtual yang mendekati nyata tersebut. Agar bisa masuk ke dalam dunia Metaverse, kita harus menggunakan sebuah headset ataupun kacamata AR agar dapat memasuki dunia tersebut. Metaverse tersebut, jika tidak dapat memakai alat-alat yang saya bicarakan tadi, berarti semua akan sia-sia. Kita tidak dapat menikmati dunia Metaverse dengan leluasa, dikarenakan kurangnya komponen-komponen yang akan membantu kita memasuki dunia Metaverse. Dan Sandy Pramadi, founder Adivinsa, menyampaikan pihaknya berharap agar perusahaan-perusahaan saat ini memanfaatkan responsif positif kaum Gen Z terhadap Metaverse tersebut dengan tepat. Lanjutnya, pasti Bapak Ibu di sini bertanya-tanya, jika ada yang dunia virtual Metaverse, berarti era smartphone akan terganti dong? Jawabannya bisa iya dan juga bisa tidak. Perangkat baru ini atau Metaverse ini mungkin akan mulai bersaing untuk waktu yang dihabiskan menjelang akhir periode 2024. Ada kemungkinan bahwa 5-10 tahun ke depan mereka akan kehilangan mangsa pasarnya jika tidak mampu beradaptasi dan bahkan mengadopsi teknologi dan perangkat AR. Namun sebaliknya juga, jika para produsen smartphone mampu dan dapat beradaptasi dan mendapatkan sebuah kombinasi perangkat yang akan mendukung teknologi AR, VR, dan Metaverse, maka smartphone pun dapat bersaing. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan kepada para Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah-salahan dalam penuturan kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.